Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Cak Koja, cakap-cakap konstruksi baja bersama ISSC, Indonesian Society of Steel Construction. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Kita sambut Bapak Bima Karsa Wijaya STMT. Bima aja Pak. Bima aja. Bima itu gede Pak. Iya, gede kan? Gede banget Pak. Iya. Apanya yang gede? Tahu. Bima Karsa Wijaya. Apa kabar Pak? Kabar baik Pak Kodra. Sehat Pak Bima. Alhamdulillah. Kita kenalan udah lama Pak ya? 10 tahun ada Pak? 10 tahun. Gimana Iya, Pak? lebih. Sudah melalang buana dunia baja udah berapa lama Pak? Ya hampir 30 tahun kali ya. 30 tahun Pak, saya 39 tahun Pak. Berarti saya umur 9 tahun, kelas 3 SD saya Bapak udah dibaca. Pak, coba Pak, kita pengen tahu dari lebih dalam Pak. Sahabat-sahabat Koja ini pengen tahu profil Pak Bima Pak. Nah, siapa Pak Bima? Monggo Pak. Tanya Pak Kodrat yang mau memperkenalkan. Tuh, kalau setahu saya Bapak ini ada 3 Ya. di asosiasi. Satu ISSC sebagai bendum ya Pak ya. Kedua di ISIA, Indonesia Ya. Iron Steel Institute Association, Industry Association. Ya. Lalu ada CSI, Southeast Asia Steel Industry Iron and Steel Institute. Semua baja Pak ya tiga-tiganya Pak. Baja ya. Kok bisa Pak? Kecilnya main besi atau apa ya? Ya jalan hidup kan Pak. Jalan hidup. Jalan hidup kita di baja. Mhm. Jadi awalnya kan saya pertama kali masuk dunia kerja kan langsung di Krakatau Steel ya sampai sekarang ya, sampai di sekarang. Awalnya itu memang saya tuh meracik baja Pak. Jadi di Krakatau Steel saya belajarnya dulu itu bagaimana mendesain suatu produk baja. Jadi kalau teman-teman saya ada yang diproduksi misalkan ya, diproduksi gimana caranya membuat mulai melebur gitu ya. Ada yang merolling gitu ya. Nah, kemudian ada teman-teman di QC mengontrol kualitas baja. Nah, saya dulu tugasnya memang meriset, merancang, membuat produk baja itu mau dibikin seperti apa gitu. Emang bisa dibikin apa Pak? Bukannya baja itu baja udah gitu. Ya macam-macam kan. Macam-macam ya. Jadi ya awal-awal akhirnya kita kan belajar ya. Jadi kalau orang awam itu taunya baja itu sesuatu yang keras gitu Pak ya. Betul. Keras. Ternyata setelah saya belajar baja itu ada yang lunak. Oh gitu. Iya. Jadi baja itu bisa dibikin lunak, Bisa dibikin keras. bisa dibikin tahan korosi, bisa dibikin tahan panas, ada fire resistant, tahan aus, macam-macam. Itu kan ada paduan-paduan tertentu yang kita tambahkan. Kemudian cara nanti merolling juga di temperatur berapa. Itu pengaruh ya Pak ya? Pengaruh sekali. Jadi contoh misalnya baja yang lunak itu bukan di konstruksi sih ya, tapi untuk misalkan untuk otomotif, kemudian elektronik, untuk enamel, baja khusus berarti ya, bukan konstruksi. Jadi kalau itu kadar karbonnya harus kita murnikan ya, jadi sangat rendah gitu ya, sehingga karbon ya, sehingga dia lunak, bisa dibentuk. Jadi misalkan bentuk seperti ini gitu ya, untuk oil filter misalkan, bisa di drawing sedalam ini gitu. Nah, itu butuh baja yang sangat lunak, formability tinggi, kita sebutnya extra drip drawing quality. Nah itu. Nah kemudian sampai baja yang keras tadi ya. Aplikasi apa Pak? Kalau yang sampai extra deep drawing tadi itu, yang sudah ada lah. Ya kalau untuk otomotif, ya untuk itu oil filter itu yang biasa. Kalau Pak Kodrat ganti oil filter ya, nah, kan beli itu oil filter, pasti kan seperti tabung gitu Pak ya. Itu kan dari satu stroke drawing Pak, jadi kan nggak ada las. Nggak ada. Ya. Jadi itu yang dimaksud extra deep drawing tadi ya. Kemudian untuk body otomotif yang dalam, misalkan untuk reflektor lampu yang dalam gitu ya, itu juga harus drawing. Nah itu dari situ saya belajar, kemudian
ternyata kan baja itu 80% untuk konstruksi gitu Pak ya. Ya, betul. Untuk konstruksi. Jadi mungkin Di Indonesia ya. kalau apalagi di ya, Pak. SCSC itu kan kita memang bagaimana caranya kita meningkatkan penggunaan konstruksi baja. Jadi baja untuk konstruksi, di mana konstruksi baja itu punya keunggulan-keunggulan. Ya, kalau meningkatkan berarti sekarang kondisinya berarti masih kurang ya Pak ya? Masih Pak. Masih ya? Masih pakai cor-coran gitu ya. Ya betul. Indonesia termasuk yang sangat kurang Pak. Kalau dari sisi ada satu ukuran ya, kita sebutnya itu steel consumption per kapita. Konsumsi baja per kapita. Ya, kalau ukuran-ukuran banyak kan per kapita ya, ekonomi per kapita. Nah, baja per kapita kilogram per orang per tahun. Indonesia itu sekarang sudah 60 kilogram per orang per tahun. 60 kilogram. Buat perbandingan Pak, negara lain Pak? Negara lain contoh misalkan ASEAN ya. ASEAN itu rata-rata levelnya sudah 200 kilo, 300 kilo, 500 kilo. Nah, kaget kan? Itu 3 kali lipat sama 4 kali lipat itu. Wah, lebih Pak. Lah, sejauh itu kah kita ketinggalan Pak? Iya, jadi artinya gini, kita melihatnya satu ketinggalan ya. Kalau kita juga bisa melihat itu sebenarnya potensi, Peluang. Mungkin kalau negara lain karena jumlah penduduknya sedikit kan. Oke, ya. Kita 200 luas tanahnya juga juta. area lebih sedikit. Kita 270 juta. 270 juta. Area luasnya juga luas. Nah, itu kan potensi, Pak. Kalau banyak baja yang digunakan untuk konstruksi gedung, jalan tol, pelabuhan, jembatan gitu ya. Termasuk untuk otomotif ya. Untuk yang lain ya, selain konstruksi kan untuk otomotif, untuk alat masak, untuk macam-macam. Nah, itu kan bisa naik Pak, nanti bisa naik. Nah kita targetkan tuh nanti tahun 2030 ya, 2030 itu nanti 8 tahun lagi. 8 tahun lagi itu ya bisa naik lah Pak. Angka estimasi? Kita sih targetnya itu 100 kg per tahun, mungkin tahun 2040 Pak. Itu minim sama negara mana Pak kalau sekarang 100 kilo? Sekarang Malaysia? Itu ya Malaysia udah tinggi Pak, di atas 200, 300 saya nggak hafal angkanya ya. Tapi kalau pabrik baja Malaysia sama Indonesia mana lebih banyak? Banyakan kita. Lah, ya itu. Banyakan kita. Kita kalau kapasitas mungkin nomor 2 lah di bawah Vietnam. Ya, Vietnam kalau konsumsi kita nomor 3 di bawah Vietnam dan Thailand. Mungkin gambaran besarnya Pak ya. Jadi kalau konsumsi baja dunia, konsumsi baja dunia itu data terakhir World Steel Association biasa itu 1,9 miliar ton per tahun 2021 tahun lalu ya. Covid ya. Covid tapi dibanding 2020 masih naik sedikit Pak. Jadi nggak pengaruh sebenarnya. Ya nggak terlalu pengaruh. Pengaruh itu kan di semester di kuartal 1 ya semua turun. Tapi setelah itu konsumsi naik, produksi juga naik. Nah, dari 1,9 miliar itu 52% diproduksi di Tiongkok. Ya, teman-teman kita di China lah ya. Ya, itu giant. Gede sekali. Produksi mereka juga 900 juta. Konsumsi 900 juta per tahun. Ya. Nah, kita produksi itu sekitar 10 ada? Lebih Pak sekarang ya. Naik udah lebih ya. Mungkin sekitar 12 juta. 12 juta, konsumsinya sekitar 16 juta. Oke. Ya, 15, sekian lah. Harusnya nanti naik lagi. Ya berarti kan arti tetap kita butuh impor gitu Pak ya. Tapi tidak banyak gitu. Tidak banyak. Dan harus dikontrol gitu. Harus dikontrol. Nah jadi kembali ke penggunaan baja tadi, konstruksi baja itu seandainya ya Indonesia itu bisa memperbanyak jumlah konstruksi baja gitu ya. Itu nanti penggunaan akan semakin meningkat Pak. Jadi konsumsi kita misalkan 15,5 juta, 16 juta, nanti kan bisa berlipat jadi. Karena Vietnam itu udah 22 juta. Dan multiplier efeknya tinggi ya Pak ya? Yang jelas ya multiplier ke ekonomi ya. Ke ekonomi. Itu banyak. Kemudian harapannya sih konstruksi baja itu nanti ke depan juga bisa banyak manfaat yang lain lah Pak ya. Jadi untuk jangka panjang baja itu kan lebih cost efficient ya.
lebih cost efisien. Baja cost efisien. Jadi artinya kita kalau mau bangun itu pakai baja selain efisien bisa didaur ulang. Itu betul. Itu sekarang lagi ini Pak, kita lagi arah ke sana nih Pak. G20 juga sama, G20 juga arahnya kan betul banget ke green energy. Nah ini berarti baja ini bisa menjadi penyumbang ya Pak, penyumbang terbesar untuk green. Sekarang sudah terjadi Pak untuk Indonesia ekspor dari baja ya. Kalau tercatat di data BPS kemarin dari kementerian juga banyak menyampaikan ekspor logam di dalamnya baja ya, majoritinya itu sudah kalau nggak salah nomor 2 lah dibanding sektor yang lain lah ya, sektor non migas ya. Jadi mungkin masih di bawahnya palm oil ya, sawit gitu ya, tapi kita termasuk yang tinggi Pak, dan itu tinggi banget Pak. Ininya ini menarik Pak. Bapak ini jadi cerita dari awal itu mulai dari masak ya sampai ke aplikasi, sampai ke ekonominya. Artinya secara makro ini sangat menguasai. The mother of industry is steel. Jadi emaknya industri itu teman-teman itu adalah baja. Semua industri pasti pakai baja Pak ya. Mau pabrik karet, mau pabrik kayu, pasti ada. Iya, pasti ada. Pak, untuk pengetahuan Bapak ini sayang Pak kalau tidak dibukukan Pak. Ada rencana bikin buku nggak Pak? Buat legacy ini Pak. Aduh, Pak Kodrat sponsornya. Teman-teman Koja, ini beliau ini kita baru dengar 10 menit tapi udah kayaknya ngerti baja itu luar biasa. Jadi mungkin kita ada satu sesi lagi satu saat ya Pak ya. Siap. Sehat-sehat terus Pak. Kita bikin khusus semacam bedah buku atau bedah tentang baja Pak. Oke. Jadi Satria Baja. Jadi Pak Bima ini otot itu kan anaknya ya, Gatot Kaca ya. Otot kawat, balung besi. Ya, berarti Bapak kan bapaknya baja berarti. Bisa bilang Bapak baja nanti. Pak, pesan-pesan Pak buat kami di teman-teman Koja untuk ya terutama di konstruksi baja gimana Pak? Oke, jadi konstruksi baja itu harusnya bisa menjadi salah satu penggerak ekonomi gitu Pak ya. Jadi dia masa depannya salah satu perjalanan industri itu Pak ya. Itu kan tadi mother of industry. Jadi multiplier effect-nya udah besar ya. Nah kedepannya itu kalau kita lihat sekarang kan banyak marak sekali ya pembangunan infrastruktur ya. Betul. Cuman masih didominasi oleh beton kan ya Pak ya. Di mana-mana beton. Jadi padahal baja itu kita bisa buat lebih murah, lebih cepat dan lebih recycle. Dan lebih aman. Jangan lupa negara kita ini kan ring of fire ya Pak ya. Iya, betul. Nah, kita harus waspada dengan kegempaan. Jadi konstruksi baja itu tadi saya belum sampaikan lebih aman karena dia punya elastisitas gitu ya. Jadi konstruksi baja itu lebih earthquake resistant lah dibanding konstruksi beton. Konstruksi beton apabila melewati skala Richter tertentu bisa kolaps semua. Konstruksi baja bisa tahan dan itu mungkin untuk negara kita cocok ya kembangnya ke depan. Jadi teman-teman harus semangat untuk mengembangkan konstruksi baja. Karena itu masa depan kita. Kembangkan konstruksi baja. Cinta baja Indonesia. Cinta baja Indonesia. Salam konstruksi Pak. Siap. Salam konstruksi. Terima kasih Pak Bima. Perbincangan ini tentu nggak cukup sekali Pak. Kita akan lanjutkan. Teman-teman Cak Koja, saya rasa kita akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga mendapatkan manfaat dari Cak Koja, cakap-cakap konstruksi baja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.